Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arinda Hayurnisa, NIM 33322100098 dari kelas C Prodi Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi Elektrokimia Part 1. Elektrokimia. Definisi elektrokimia adalah perubahan energi dari energi kimia menjadi energi listrik ataupun sebaliknya, dari energi listrik menjadi energi kimia, dan reaksi kimianya menghasilkan arus listrik. Sel elektrokimia. Sel elektrokimia ada dua macam, yaitu sel galvani atau volta dan sel elektrolisis. Sel volta merupakan perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik. Sedangkan sel elektrolisis, pada sel ini energi listrik diubah menjadi energi kimia. Berikut contoh gambar dari sel volta dan sel elektrolisis. Komponen sel volta. Pertama ada elektroda negatif disebut anode, tempat terjadinya reaksi oksidasi. Yang kedua elektroda positif, katode, tempat terjadinya reaksi reduksi. Yang ketiga elektrolit larutan garam atau asam atau basa yang terdiri dari ion positif atau negatif dan berfungsi menetralkan muatan listrik dalam proses sel volta. Komponen sel elektrolisis, kebalikan dari komponen sel volta, pertama elektroda negatif disebut katode, tempat terjadinya reaksi reduksi. Yang kedua, elektroda positif, anode, tempat terjadinya reaksi oksidasi. Yang ketiga, cairan elektrolit bisa larutan atau lelehan yang terdiri dari ion positif atau negatif menuju elektroda dengan muatan berlawanan. Komponen sel elektrokimia. Yang pertama ada jembatan garam, berfungsi untuk menetralkan muatan pada larutan. Pada anode akan terbentuk banyak elektron, sehingga bermuatan negatif, dan di katode akan bermuatan positif, sehingga menetralkan muatan keduanya dipasangkan jembatan garam. Yang kedua, sumber listrik luar, berfungsi sebagai penghasil arus listrik dalam sel elektrolisis, contohnya baterai. Yang ketiga, elektrode. Dua buah elektrode dicelupkan ke dalam elektrolit yang terlibat dalam reaksi atau yang mengemban muatan listrik. Yang keempat, voltmeter, berfungsi menentukan besarnya potensial listrik atau tegangan listrik yang dihasilkan. Yang kelima ada elektrolit, berfungsi sebagai zat yang dapat menghantarkan arus listrik. Lalu sel elektrolisis. Perhatikan gambar berikut. Pada elektrolisis, lelehan atau leburan NaCl, Na+ tereduksi di katode karena tidak ada H2O. Sedangkan di anode Cl- teroksidasi. Jadi hasil reaksinya adalah sebagai berikut. Jadi pada reaksi elektrolisis, leburan NaCl di anode terbentuk gas Cl2 dan di katode dihasilkan logam Na. Reaksi elektrolisis ini biasanya digunakan untuk membentuk logam Na. Aplikasi sel elektrolisis. Sel Downs untuk elektrolisis leburan NaCl merupakan contoh sel elektrolisis dalam skala industri. Perhatikan gambar berikut. Gas klorin terbentuk pada anoda grafit atau karbon yang ditanamkan pada dasar sel. Gelembung akan melalui lelehan natrium klorida menuju corong pada permukaan atas sel. Selanjutnya, logam natrium yang terbentuk di katoda akan melewati lelehan natrium klorida menuju cincin pengumpul Na untuk selanjutnya dikeringkan. Hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan bahwa massa zat yang dihasilkan pada elektrode sebanding dengan jumlah listrik yang dialirkan pada sel elektrolisis. Nilai 1 Faraday sama dengan 1 elektron. Berikut rumus untuk mencari massa zat pada elektrokimia. Sel volta atau galvani. Dalam sel volta, reaksi redoks yang terjadi dapat menghasilkan arus listrik dengan syarat reaksi oksidasi dan reduksi berlangsung dalam dua wadah yang terpisah dan arus listrik dialirkan melalui kabel. Perhatikan gambar sel volta berikut. Sel volta tersebut tersusun dari elektrode logam Zn yang dicelupkan ke dalam larutan elektrolit yang sesuai pada satu gelas kimia tersebut. Sedangkan pada gelas kimia yang lain, elektrode Cu-nya dicelupkan ke dalam larutan elektrolitnya.
Kemudian kedua elektroda tersebut dihubungkan dengan kabel ke sumber tegangan. Setelah elektrode Zn dan Cu terhubung, akan terjadi reaksi redoks berikut. Berikut hasil reaksinya. Nah, reaksi tersebut menyatakan bahwa logam Zn teroksidasi atau melepaskan elektron-elektron yang terkumpul pada elektrode Zn. Penulisan notasi sel. Penulisan notasi sel terdapat logam dan ion. Sebelah kiri terdapat hasil dari reaksi oksidasi dan sebelah kanan terdapat hasil dari reduksi. Sebagai contoh pada sel volta, hasil oksidasi pada anode adalah Zn2+ ditambah 2E- dan hasil reduksi pada katode Cu2+ ditambah 2E-. Jadi reaksi selnya adalah Zn ditambah Cu2+, yaitu Zn2+ ditambah Cu. Jadi penulisan notasinya seperti ini. Zn2+ itu oksidasi, dan Cu2+ dan Cu2 itu reduksi. Zn sebagai logam, Zn2+ sebagai ion, Cu2+ sebagai ion, dan Cu sebagai logam. Kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.